Photography is like that one friend who doesn't care about your boundaries and will drag you out of your house. Kamu suka atau enggak, it will drag you out of your house. Untuk hambadi kayak saya, awalnya pasti bakal ogah-ogahan. Tapi pas sudah di luar, motret sana, motret sini, mata juga kayak lebih relax karena fokus punya jauh kan. I was like, actually it's not that bad. Okay, so basically belum dapet tempatnya. Tibar katanya. Aku cari dulu aja ya. Oke. Jadi tibar, aku nggak nemu tibar. Tibarnya ada di situ. Kiri atas. Aku dulu homebody banget, sampai akhirnya aku merasa terisolasi dan mulai juga tertarik dengan fotografi yang akhirnya mengubah pola hidupku. Fotografi memaksa saya untuk keluar rumah, walau badan capek ketika habis foto walk, tapi pikiran tuh berasa ringan. Pandangan juga tidak melulu tembok kamar, tapi actually hal-hal remeh sih, tapi ketika kita potret malah jadi cakep. Dan saya jadi kena matahari. Ini yang kayaknya banyak dari kita remehkan sih, kena matahari. Apalagi orang-orang yang homebody kayak saya yang hobinya bisa dilakukan di rumah, having fun di rumah itu berasa sangat cukup. But actually we missed so much. Kita tidak sadar atau tidak tahu ya, ketika kita beraktivitas di bawah matahari dengan frekuensi yang lumayan ya, mood kita itu bisa improve, bisa stabilize very well. And it's the science, ada keterkaitan antara exposure under the sun yang basically convert your provitamin D to vitamin D dengan kondisi mental. Kekurangan vitamin D bisa membuat kondisi mental kita menurun. Jadi ketika kita beraktivitas di bawah matahari, kita bisa menghasilkan vitamin D yang cukup untuk stabilize your mood basically. So saranku sih, sisihkan waktu 15-20 menit untuk beraktivitas di matahari, pagi atau sore. Oh wow, that looks good. Can I? Bisa nggak? Nggak dapet. Aku perlu filter. Nggak ada filter. Setelah beberapa minggu photo walk, aku jadi sadar kalau aku tuh tidak fit. Dan akhirnya aku mulai ningkatin frekuensi olahragaku yang tadinya cuma sekali pas weekend. Aku tambahin juga 1 kali pas weekdays after school. Dan ya, aku bisa rasakan energi levelku itu membaik. And that's not only for photo walk, tapi juga ketika mengajar di kelas. Fotografi juga bantu saya untuk mengatasi social anxiety yang aku sendiri nggak sadar terbentuk. Mungkin karena saking jarangnya aku berinteraksi dengan orang lain di luar konteks profesional atau keluarga ya. Grup photo walk maksa saya untuk harus interaksi dengan orang baru. And there are so many amazing people in the community. Aku jadi ketemu teman-teman baru. Dan orang-orang di komunitas fotografi yang aku pernah samaan di grup photo walk itu, mereka nggak ada yang pelit ilmu gitu. Mereka very welcoming. Ketika kita nanya sesuatu, mereka tuh sharing ilmunya nggak setengah-setengah. Masuk ke komunitas fotografi tuh kayak masuk ke dunia baru sih. Soalnya selama ini aku hanya melulu di mengajar, gaming, art. Jadi masuk ke komunitas fotografi kayak benar-benar kayak see something new and it's very refreshing. Fotografi untuk saya itu kayak hobi yang benar-benar untuk saya. Aku nggak merasa ada tuntutan untuk perform seperti ketika aku live stream. Pokoknya keluar photo walk, motret, edit, publish, selesai. Semuanya aku bisa kerjakan dalam diam gitu. And I really feel like me when I'm doing all that. Menurutku fotografi itu hobi yang paling paling baik, paling cepat kalian bisa akses ketika kalian penat dengan rutinitas. Karena kan kita bisa mulai fotografi dengan HP, nggak perlu kamera gitu. Kamera is optional, it's gonna be great if you have one. Tapi kita bisa mulai fotografi dengan HP. Karena benefitnya tuh bukan cuma di creative work gitu. Kalian pasti bakal mau keluar rumah, kemudian ketemu orang baru. There are a lot of positive things that actually
come together when you go into photography. So yeah, photography is that one friend that made me a better version of myself. And that's it for my V journal today. See you next time ya. Bye bye.